Aku peringatkan kau, Shen Yungxi. Jika kau terus-menerus menindas Mingzu, aku akan memastikan kau mati mengenaskan. Bau busuk sekali. Aku paling benci saat benda kotor menyentuhku. Shen Yongxi, kau gila. Beraninya kau menyentuh Jiang Chen. Diam. Jiang Chen, kusarankan kau berhenti sekarang, atau kau akan bernasib berdarah. Beraninya kau mengutukku. Jiang Chen, lupakan. Kita tidak sebanding dengannya. Jangan rusak hubungan antara keluarga kita karena aku. Persoalan ini adalah bertekad untuk merengsek kau, gadis bodoh ini. Pin pelajaran yang keras. Dasar bajingan. Aku sudah memperingatkanmu sebelumnya, tapi kamu tidak mendengarkan. Ini yang pantas kamu terima. Bajingan. Kau berani memukulku? Aku... Jiang Chen, kau tidak verb. Shen Yongqi, kamu biasanya menggangguku di rumah. Dan aku mentolerirnya. Tapi kau bahkan berani memukul. Jiang Chen, keluarga Jiang tidak akan melepaskanmu. Benar. Jiang Chen adalah pewaris keluarga Jiang. Jika kau menyakitinya, kau berarti memusuhi keluarga Jiang. Seorang gadis desa dari pedalaman, Tuan Shen tidak kuat menyinggung keluarga Jiang untukmu. Aku akan mulai penelepon ayahku sekarang. Siapa sangka pewaris keluarga Jiang akan bertingkah seperti murid SD dan mengadu kepada orang tuanya saat kalah? Kau! Kepala sekolah ada di sini. Siapa yang berani membuat masalah di sekolah? Kepala sekolah, Jiang Chen, mengumpulkan begitu banyak orang untuk menindas saya bersama-sama dan bahkan menghalangi saya di sini sehingga saya tidak bisa pergi. Mereka bahkan memukul saya. Saya takut. Apa? Jiang Chen Yunxi, dalam masalah ini, apakah ada kesalahpahaman? Tuan, ini adalah urusan antara keluarga Jiang kami dan keluarga Shen. Saya menyarankan Anda untuk tidak ikut campur. Shen Yongxi, kau sungguh munafik. Kau pikir bahwa dengan seorang kepala sekolah saja, dia bisa mendukungmu? Atau kau pikir dia mau membelamu melawan keluarga-keluarga teratas di kota Jing? Satu dari keluarga Jiang, satu dari keluarga Shen. Keduanya tak adalah tokoh besar di kota Jing. Tidak boleh diusik. Baiklah, saya sudah menelepon orang tuamu. Kalian berdua. Mereka segera datang. Memang, anak-anak nakal benar-benar perlu orang tua mereka untuk mendisiplinkan mereka dengan baik. Jiang Chen, Shen Yungxi, ibuku ada di sini. Tunggu, saya malu. anakku sayang. Ibu, Ilusi membalikkan yang benar dan yang salah. Anak durhaka. Siapa yang menyuruhmu menyentuh Yunxi? ibu, Jimat pembalik kebenaran ini adalah alat sempurna untuk memutarbalikkan kebenaran dan kebohongan. Bagaimana bisa bahkan Nyonya Jiang membantu orang bajingan ini bicara? Nyonya Jiang, apakah Anda salah pukul? Adalah kakak yang menindas saya duluan, dan Jiang Chen melindungi saya. Jadi jangan marah pada Jiang Chen. ibu ini bukan kesalahan Mingzu. Kami tidak menyentuhnya. Dia di sini sendirian, berpura-pura. Anak baik. Saya Ibu Jiang Chen. Dan kedua keluarga kita sudah akrab selama beberapa generasi. Jiang Chen selalu gegabah. Apakah dia membuatmu takut? Biarkan saya mengantarmu ke rumah sakit untuk pemeriksaan.
Ibu, saya sudah bilang dia pura-pura. Nyonya Jiang. Dia benar. Saya memang pura-pura. Jiang Chen selalu gegabah. Apakah dia menakuti kamu? Biarkan aku membawamu ke rumah sakit untuk periksa. Bu, saya kata bilang dia berpura-pura. Nyonya Jiang. Dia benar. Saya sungguh berpura-pura. Shen Yingxi, akhirnya kamu mengaku. Ibu, aku tahu. Diam. Yongxi, jangan takut. Aku akan membelamu. Katakan semua keluhanmu. Nyonya Jiang. Jiang Shen dan yang lainnya tidak menindas saya. Mereka hanya bercanda. Jadi jangan salahkan mereka. Shen Yingxi, kamu... Jiang Chen, kamu benar-benar mengecewakanku. Anak baik, jangan khawatir. Ketika kita pulang, saya akan beritahu Paman Jiang dan memarahinya dengan keras. Nyonya Jiang, apakah maksud Anda kita harus membiarkan ini begitu saja? Mingzhu, kamu tidak apa-apa. Aku baik-baik saja, Kak. Hanya sedikit takut. Shen Yongxi, tidak bisakah kamu bersikap baik? Sejak kamu pulang ke rumah, kamu mengacaukan rumah, dan sekarang kamu membuat masalah di sekolah. Apakah kamu pikir tidak ada yang bisa menghadapimu? Sekarang minta maaf kepada Mingzhu. Jadi Tuan Shen adalah pria yang adil, ya? Shen Yongxi, jangan sarkastik di sini. Butuh 2 orang untuk berantem. Dan sekarang, jadi Tuan Shen adalah pria yang adil, kan? Shen Yongxi, jangan sinis di sini. Butuh 2 orang untuk bertengkar. Dan sekarang, Shen Yongxi, berani sekali kau. Tuan, mengapa Anda tidak berpikir, mengapa saya memukul Anda dan bukan orang lain? Kau. Mingzhu. Mingzhu. Kudengar kau bertengkar dengan seseorang. Bu, biar kulihat. Apakah kau baik-baik saja? Bu, akhirnya kau datang. Aku takut. Tidak apa-apa. Jangan takut, aku di sini. Kepala sekolah. Siapa yang bertengkar dengan Mingzhu? Beritahu orang tuanya. Biaya medisnya, kami bersedia menggantinya. Buat dia berhenti di situ. Mulai sekarang, jangan ganggu Mingzhu kami di sini lagi. Lalu berapa yang Anda rencanakan untuk membayar biaya medis saya? Yang bertengkar dengan Mingzhu adalah engkau? Bo, ini semua salahku. Aku tidak sengaja membuat adikku kesal. Jiang Chen tidak tahan dan bertengkar dengannya. Mereka berdua menjadi emosi. Itu menyebabkan konflik. Shen Yongxi, sebagai kakak perempuan, bagaimana kau bisa memperlakukan adikmu seperti ini? Minta maaf padanya segera. Dan jika tidak, kau tidak bisa pulang malam ini. Nyonya Shen, jadi Anda pikir ini semua salahku? Kan? Shen Yongxi, sebagai kakak perempuan, bagaimana kau bisa memperlakukan adikmu seperti itu? Minta maaf padanya segera. Atau jangan pulang malam ini. Nyonya Shen, jadi kau pikir ini semua salahku? Apakah itu benar? Mingzhu dibesarkan olehku secara pribadi. Karakternya, aku yang paling tahu. Dengan kamera sebesar itu, yang dipasang di dinding, tidakkah kau ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi? Kak, kau jelas tahu bahwa kamera itu rusak pagi ini. Mengapa kau mengatakan hal-hal seperti itu? Untuk menyesatkan ibu? Pantasan kau bersikap begitu sombong hari ini. Aku sudah menyuruh seseorang merusak kamera itu sebelumnya. Bahkan jika kau ingin mencari bukti, kau tidak akan menemukannya. Dunia terbalik?
Waktu berputar mundur, perlihatkan. Nyonya Shen, aku mengerti bahwa kau peduli pada putrimu, tapi sebelum menghukumku, aku ingin menunjukkan sesuatu pada semua orang. Kau pikir hanya karena ayah membawamu kembali, kau benar-benar pewaris keluarga Shen? Berhenti bermimpi. Ayah telah mencurahkan banyak usaha dan sumber daya padaku. Apakah kau pikir dia akan membiarkanmu menghancurkanku kebanggaan dari keluarga Shen? Kau tidak lebih dari lelucon yang menyedihkan. Jika aku menindasmu, kau harus menahannya diam-diam. Kak, apalagi yang harus kau jelaskan? Itu tidak benar. Aku ingin menunjukkan sesuatu kepada kalian semua. Kau pikir hanya karena ayah membawamu kembali, kau benar-benar pewaris keluarga Shen? Berhenti bermimpi? Kau tidak lebih dari lelucon yang menyedihkan. Jika aku mengganggumu, kau harus menahannya dengan diam. Kak, apalagi yang harus kau jelaskan? Bu, maafkan aku. Ini semua salahku. Aku terlalu takut kehilanganmu. Itulah sebabnya aku mengatakan kepada kakak hal-hal itu. Aku hanya ingin membuktikan bahwa kau mencintaiku dan tidak akan meninggalkanku. Mingzu, kau adalah putriku yang berharga. Bagaimana mungkin aku meninggalkanmu? Dengan syarat. Cukup. Nah, kalian adalah saudara perempuan dalam keluarga. Mari kita lupakan masalah ini. Apa? Kenapa? Jika kau tidak kembali dan mengambil segalanya, bagaimana mungkin Mingzu tidak merasa tidak aman? Dan bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti itu? Yangsi, dengan baik. Aku awas membawamu ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Soal hal-hal lain, kita bicarakan di rumah. Oke? Karena kau tidak ingin memberiku keadilan, aku akan mencari seseorang yang bisa. Apa yang ingin kau lakukan? Panggil polisi. Shen Yungxi, apa kau sudah selesai? Haruskah kau membuat keluarga Shen kita menjadi bahan tertawaan seluruh kota? Shen Yungxi. Aku ibumu. Aku yang berhak memutuskan masalah ini. Tidakkah kau mengerti? Nyonya Shen, apakah kau ingin merasakan perasaan tidak bisa membela diri? Apa katamu? Ya. Bu, aku tahu kau hanya mencintai adikku, bukan aku. Kau menyalahkanku karena menyakitinya. Tapi seberapa marahnya pun kau tidak seharusnya memukulku. Li Qian, apa yang kau lakukan? Li Qian, apa yang kamu lakukan? Ayo Yunxi, bangun. Ayah, Li Qian, Yunxi adalah putrimu sendiri. Kau memukulnya di depan umum, merusak reputasi keluarga Shen kita, hingga tidak bisa diperbaiki. Ayah bukan seperti itu. Jangan biarkan dia membodohimu. Tidak ada yang menyentuhnya sama sekali. Dia merekayasa semuanya sendiri. ayah, akhirnya kau datang. Mereka semua menindasiku. Shen, biarkan aku menjelaskan. Apa yang perlu dijelaskan? Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Yunxi, jangan khawatir. Ayah pasti akan membelamu. Minta maaf pada Yunxi. Aku, Minta maaf. maafkan aku. Ibu salah. Ayah, ini bukan salah ibu. Ini salahku. Aku minta maaf pada kakak.
Keluarga Jiang dan keluarga Shen adalah teman lama. Kakak, jangan mempersulit ayah, oke? Shikan, apa hubungannya ini dengan keluarga Jiang? Ini Jiang Chen dari keluargaku yang membela Mingzu dan kemudian berkonflik dengan Yunxi. Luka di mulut Jiang Chen disebabkan olehmu. Apa dihubungannya dengan keluarga Jiang? Ini putraku, Jiang Chen, yang membela Mingzu lalu bertengkar dengan Yunxi. Luka di mulut Jiang Chen disebabkan olehmu? Ini semua salahmu. Jika bukan karena dirimu, akankah adikmu bertengkar dengan Jiang Chen? Mengapa engkau memukul Mingzu? Ayah, engkau... Cukup. Pergi dari sini, kalian semua. Saat itu, acara pengakuan masih perlu mendatangkan perhatian bagi keluarga Shen kita. Jika orang luar tahu bahwa keluarga Shen memperlakukan putri kandung lebih buruk dari yang angkat, pasti akan mendapat reputasi buruk. Shen Yunxi, ini semua karena dirimu. Ayah belum pernah memukulku sebelumnya. Aku harus mengusirmu dari keluarga Shen. Ayo pergi. Ayah, ibu dan kakak laki-laki tidak menyukai aku. Adik perempuan juga berpikir bahwa aku ingin mengambil segalanya darinya. Bahkan, tunangan yang awalnya untukku juga tidak menyukai aku. Bahkan melakukan kekerasan. Shen Yunxi, aku bilang padamu, hanya Mingzu di hatiku. Aku pasti tidak akan menikahi orang sepertimu, orang kampung dari pedesaan. Ayah, mengapa semua orang tidak menyukai aku? Apakah hanya karena aku ditinggalkan di pedesaan? Tapi aku sudah bekerja keras selama lebih dari 10 tahun. Apa itu tidak cukup? Dasar anak nakal, cepat minta maaf pada Yunxi. Maaf, Manakrai. Shen tua, Kyo tua kami tahu tentang insiden hari ini dan sangat marah. Dia secara khusus memerintahkanku untuk memberikan diskon 2% pada proyek kerja sama Kota Selatan. Anggap saja sebagai permintaan maaf untuk Yunxi. Apakah menurutmu ini pantas? Tante Yang, terima kasih atas kompensasinya. Kau adalah satu-satunya selain ayahku yang benar-benar baik padaku hari ini. Aku tak menyangka hal kecil bisa mendatangkan keuntungan bagi keluarga Shen. Sepertinya aku harus memperlakukan putri ini lebih baik. Karena Shen Mingzu sudah pergi, melanjutkan masalah ini tidak ada artinya. Ayah, tentang insiden hari ini, aku tidak ingin membuatmu berada dalam posisi sulit. Bagaimana kalau kita lupakan saja? Yongxi, ya, kamu sungguh bijaksana. Jangan khawatir. Ayah pasti tidak akan membiarkanmu menderita sia-sia. Ayah, mengenai masalah hari ini, aku juga tidak ingin mempersulitmu. Bagaimana kalau kita lupakan saja? Yunxi, kau sungguh pengertian. Jangan khawatir. Ayah tidak akan membiarkanmu menderita sia-sia. Jika kau ingin mempersulitku, kau masih terlalu mentah. Ayah, Mingzu hanya terlalu takut kehilangan kita, makanya dia melakukan kesalahan. Tolong maafkan dia kali ini. Ya, Pak Shen tua. Anak itu sudah sadar akan kesalahannya. Di masa depan, aku akan mendisiplinkannya dengan baik. Shen Mingzu, apa kau tahu bahwa begitu kau dicap sebagai pengganggu, bukan hanya reputasi grup Shen kita yang akan rusak, tapi yang lebih penting, itu akan memengaruhi pernikahanmu dengan keluarga Jiang. Ayah, aku sangat mencintai tingkah lakuku di masa depan. Dan pasti tidak akan menunda pernikahan dengan keluarga Jiang. Peringatan Shen Gui pada Shen Mingzu hanya gertak sambal.
Untungnya aku sudah lama melihat sisi buruk keluarga mereka dan tidak pernah berharap pada kasih sayang keluarga. Kakak, aku benar-benar tahu aku salah. Bisakah kau demi wajah ayah dan ibu? Maafkan aku kali ini. Shen Mingzhu, demi ayah, masalah ini bisa aku maafkan. Tapi tolong kenali posisimu dan punya sedikit rasa malu. Maaf kakak. Ini salahku. Aku seharusnya tidak mengingini kasih sayang ayah dan ibu. Dan kakak laki-laki. Baik. Penghinaan yang kau berikan padaku hari ini akan kubalas 100 kali lipat. Maaf kakak. Ini salahku. Aku seharusnya tidak mengingini kasih sayang bagi ayah dan kakak. Orang baik, penghinaan yang kau berikan padaku hari ini akan kubalas 100 kali lipat. Shen Yongxi, aku menyarankanmu untuk tahu kapan harus berhenti. Kakak, tahukah kau apa yang dikatakan Jiang Chen padaku? Jika kau punya sesuatu untuk dikatakan, katakan langsung. Jangan bertele-tele. Katanya, perundungan yang mereka lakukan padaku, semua dihasut olehmu. Shen Yongxi, kau sudah keterlaluan. Rui Feng bukan orang seperti itu. Bagaimana kau bisa memfitnahnya? Bagaimanapun aku sudah bilang. Bagaimana kau membenarkannya? Terserah padamu. Ayah, aku agak lelah dan ingin naik ke atas untuk istirahat. Baik, silakan. Kau, berlututlah di depanku. Tidak, ayah. Dia Berlutut. Hal-hal seperti Shen Rui Feng menghasut orang lain untuk menindak keluarga sendiri, jika tersebar, kepentingan keluarga Shen akan sangat dirugikan. Kakakku tersayang, kau sebaiknya bersiap untuk kemarahan ayah. Jushan, apa yang kau lakukan di kamarku? Yunshi, aku khawatir padamu. Khawatir kau tidak baik-baik saja di keluarga Shen. Apakah kau pikir dengan kemampuanku, mereka bisa menindasku? Aku tahu, tapi aku hanya khawatir kau akan terluka. Jushan, kau. Jangan bilang kau menyukaiku. Apa yang kamu lakukan di kamarku? Yangxi, aku khawatir tentangmu. Khawatir kamu tidak baik-baik saja di keluarga Shen. Menurutmu, dengan kemampuanku, mereka bisa menggangguku? Aku tahu, tapi aku hanya takut kamu akan terluka. Jushan, kamu tidak menyukaiku, kan? Ya, aku suka kamu. Sejak saat kau menyelamatkanku, aku sudah menyukaimu. Berhenti. Keluar. Sejak hari aku bertemu denganmu, aku tahu di kehidupan ini aku hanya akan mengikutimu. Saat itu aku menyelamatkanmu, karena aku sudah memperhitungkan kau akan berguna bagiku di masa depan. Aku tidak menyukaimu. Aku tahu. Tidak apa-apa. Di dunia ini tidak banyak orang yang saling mencintai. Lebih banyak adalah seperti aku.
Bagiku, jika aku mencintai, dan tidak mengharapkan balasan apapun. Baiklah, aku tahu. Kamu harus pergi sekarang. Jika perlu, aku akan menghubungimu. Baiklah. Baiklah kalau begitu. Kakak, makan malam sudah siap, dan ayah memintaku memanggilmu untuk makan. Oh, tersenyum dengan bahagia? Apa tamparan ayah tadi membuatmu merasa enak? Shen Yunxi, jangan terlalu sombong. Kamu hanya anak perempuan yang dibuang. Nah, tertawa begitu bahagia? Kenapa tamparan dari ayah tadi membuatmu merasa senang? Shen Yunxi, jangan terlalu bangga. Kamu hanyalah putri yang dibuang. Sementara aku adalah orang yang telah menemani mereka selama lebih dari 1 dekade. Kayak hanyalah seseorang yang ditinggalkan oleh keluarga. Kamu berencana untuk membuatku kecewa pada mereka, dan kemudian meninggalkan keluarga Shen. Bagus kau tahu. Aku menyarankanmu untuk segera mengemasi barang-barangmu dan pergi dari sini. Maka kau mungkin kecewa. Di dalam hatiku, mereka bukan apa-apa. Yang aku pedulikan hanyalah hidupku. Shen Yunxi, suatu hari, aku akan membuatmu kehilangan semua reputasi dan keluar sendiri dari keluarga Shen. Ayah, ini babi kecap favoritmu. Tercima nomorite Mingzu. Ibu, ini iga asam manis favoritmu. Terima kasih, Nak, putriku tersayang. Kakak, ini untukmu. Mingzu kita sangat perhatian, tahu cara merawat kakaknya, tidak seperti beberapa orang yang hanya tahu cara makan dan tidak punya sopan santun sama sekali. Bo, ini iga babi asam manis favorit ibu. Terima kasih, putriku yang berharga. Kakak, ini untuk kakak. Mingzu masih yang paling pengertian, tahu cara merawat kakak laki-lakinya, tidak seperti beberapa orang yang hanya tahu makan dan tidak punya sopan santun sama sekali. Kakak suka makan apa? Aku juga akan menyajikannya untuk kakak. Jangan sungkan. Tidak usah. Maaf kakak. Aku seharusnya tidak menyajikan makanan untuk kakak. Aku tidak tahu bahwa kakak sangat membenciku. Mingzu, jangan hiraukan orang yang tidak tahu sopan santun. Yunxi, kakakmu dengan baik hati menyajikan makanan untukmu. Kenapa kamu tidak bersyukur? Nyonya Shen harap diam saat makan. Ini adalah etika paling dasar. Baiklah. Semuanya berhenti bicara. Yongxi, perusahaan minggu depan akan mengadakan peluncuran produk baru. Pada saat itu, akan ada selebriti dari berbagai kalangan. Ayah berencana pada hari ini untuk mengadakan jamuan pengakuan untukmu. Secara resmi kepada semua orang, mengumumkan identitasmu. Apa? Jamuan pengakuan? Ini bukan untuk memberitahu semua orang bahwa Shen Yunxi adalah pewaris sebenarnya. Dan aku hanyalah anak angkat. Tidak. Tuan Shen, bagaimana kalau di jamuan pengakuan, biarkan Yunxi muncul sebagai saudara kembar Mingzu? Pertama, itu bisa menjaga martabat Mingzu. Kedua, itu juga bisa meningkatkan publisitas keluarga Shen kita ke tingkat yang lebih tinggi. Bagus. Mari kita lakukan seperti ini. Yunxi, bagaimana menurutmu? Aku tidak keberatan. Peluncuran dan jamuan pengakuan diadakan bersamaan. Sengui benar-benar tahu cara memanfaatkan opini publik. Namun, jamuan ini sangat penting dan tidak boleh ada kesalahan.
Jika tidak, Shen Mingzhu dan yang lainnya pasti akan memanfaatkan kesempatan untuk mengusirku dari keluarga Shen. Di jamuan itu, yang kuundang semuanya adalah tokoh berpengaruh dari berbagai kalangan. Pada saat itu, kalian sebeberapa harus hati-hati dalam kata dan perbuatan. Jangan sampai mempermalukan keluarga Shen kita. Ayah, tenang saja. Aku sudah menghadiri begitu banyak jamuan, pasti kita tidak akan mempermalukan keluarga Shen. Namun, kakak baru saja kembali dari desa. Saya khawatir dia tidak bisa beradaptasi dengan adegan seperti ini. Bagaimana kalau... Ayah, jangan khawatir. Aku sudah menghadiri banyak jamuan. Aku pasti tidak akan mengecewakan keluarga Shen. Namun, adik perempuanku baru pulang dari pedesaan. Dia mungkin tidak bisa beradaptasi dengan acara seperti itu. Bagaimana jika... Atau membiarkannya tinggal di rumah? Tidak. Jamuan itu menarik perhatian. Adikmu adalah tokoh utama. Dia harus hadir. Hui Feng, untuk jamuan ini, jika engkau tampil baik, aku akan memberimu grup 10% saham. Itu bernilai ratusan juta. Kakak, kau harus berusaha sebaik mungkin. Saham? Jika aku juga bisa mendapatkannya, bukankah itu akan membuatku lebih kokoh di keluarga Shen? Ayah, jika aku juga tampil baik hari itu, apakah aku juga bisa mendapat hadiah? Kau, gadis liar dari pedesaan, tidak mempermalukan dirimu saja sudah beruntung. Beraninya kau meminta hadiah? Kau terlalu percaya diri. Ayah, aku hanya ingin cepat dewasa untuk membantu ayah berbagi tekanan. Yunshi, tenanglah. Selama kau tampil baik, ayah akan memperlakukan semua orang secara setara. Shen Yungshi, tunggulah untuk meninggalkan keluarga Shen. Ayah, jika aku tampil baik hari itu, apakah aku juga bisa mendapat hadiah? Jangan khawatir. Selama kau tampil baik, aku akan bersikap adil. Shen Yungshi, tunggu saja untuk meninggalkan keluarga Shen. Ini pasti putri sulung yang ditemukan kembali oleh keluarga Shen. Dia sangat cantik. Ya, temperamennya jauh lebih unggul dari Shen Mingzhu. Jauh sekali. Shen Yungshi, tunggu aja. Maaf, aku ada urusan. Yunshi, Apa yang kau lakukan di sini? tentu saja sebagai pengusaha baru aku diundang. Sebenarnya hal utama adalah aku ingin membantumu. Aku bisa mengatasinya sendiri. Semuanya, selamat datang di pesta pengakuan putriku. Yunshi, Mingzhu, naiklah ke atas. Ini adalah milik keluarga Shen kami, putri sulung yang telah hilang selama bertahun-tahun. Shen Yungshi. Dia adalah saudara kembar Mingzhu. Pada saat yang sama, hari ini juga peluncuran produk baru grup Shen. Selanjutnya, biarkan aku memperkenalkan produk baru hari ini kepada semuanya. Ru Feng. Oh tidak, USB flash disknya hilang. USB flash disk itu berisi materi penting untuk peluncuran. Bagaimana bisa hilang? Aku tidak tahu, Ayah. Tentu saja aku tahu USB ini penting. Oh, aku ingat. Aku meninggalkannya di belakang panggung.
Tuan Shen, saya baru saja melihat sepertinya Nona Yunshi mengambil USB flash disk itu. USB drive itu berisi materi penting untuk konferensi pers. Bagaimana bisa hilang? Aku tidak tahu, Ayah. Tentu aku tahu USB drive ini penting. Oh, aku ingat sekarang. Aku meninggalkannya di belakang panggung. Tuan Shen, aku baru saja melihat bahwa itu adalah Nona Yunshi yang mengambil USB drive itu. Tidak heran aku melihat Shen Mingzhu tampak puas. Dia menjebakku. USB drive itu memang ada padaku. Aku tidak pernah menyangka putri sulung keluarga Shen mencuri dari keluarganya sendiri. Ini hanyalah sabotase yang disengaja terhadap konferensi pers keluarga Shen. Kakak, bagaimana bisa kau melakukan ini? Produk baru ini adalah kerja keras ayah. Bagaimana bisa kau mencuri USB drive? Yongxi, ada apa sebenarnya? Jika aku bilang USB drive itu tidak dicuri olehku, apakah kau akan percaya padaku? USB drive ini diambil dari tasmu. Kau bilang kau tidak mengambilnya. Siapa yang akan percaya? Yongxi, kau benar-benar mengecewakanku. Sekarang lihat, bagaimana kau bisa menghadapi untuk tetap tinggal di keluarga Shen. Lalu biarkan semua orang melihat apa kebenaran yang sebenarnya. Aku punya bukti yang bisa membuktikan USB drive ini tidak diambil oleh Yunxi. Kau benar-benar mengecewakanku. Sekarang mari kita lihat, bagaimana kau masih bisa tinggal di keluarga Shen. Jadi semuanya lihatlah dengan baik. Pada kebenaran. Aku punya bukti yang bisa membuktikan bahwa USB ini tidak diambil oleh Yunxi. Kau bisa membuktikan ketidakbersalahan Yunxi. Adegan tadi di mana Yunxi dijebak direkam olehku secara kebetulan. Tak disangka, orang ini ternyata cukup berguna pada saat kritis. Di mana dia? Tangkap dia! Bicara. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Sebentar, taruh USB ini di tas Shen Yunxi. Setelah selesai, aku akan memberimu 500.000 yuan. Tes Korean menyuruhku. Aku iri pada Nona Yunxi karena kita berdua berasal dari latar belakang sederhana, tapi dia mengubah dirinya menjadi burung phoenix. Sedangkan aku hanya bisa berjuang di dasar. Aku tidak bisa menerimanya. Kebohongan ini terlalu kaku. Tanpa berpikir pun sudah jelas bahwa Shen Mingzhu dan Shen Ruifeng adalah orang yang menjebakku. Tapi sekarang adalah momen kritis bagiku untuk membangun posisiku di keluarga Shen. Jadi aku akan membereskan dengan mereka nanti. Ayah, karena ini kesalahpahaman, biarkan saja. Konferensi pers lebih penting. Yunxi benar. Bawa dia ke kantor polisi. Serahkan dia ke polisi. Dari mana sebenarnya orang ini berasal? Jika bukan karena dia, Shen Yunxi seharusnya sudah diusir dari keluarga Shen. Semuanya. Tadi, itu hanyalah sebuah insiden kecil. Selanjutnya, konferensi pers dilanjutkan. Ini adalah produk baru kami yang akan datang, Star River Tears. Aku ingin memberikan Star River Tears pertama ini kepada putriku. Shen Yunxi. Memberikan produk baru kepada Yongxi. Topik ini cukup untuk trending di pencarian panas.
Terima kasih, Ayah. Dan aku akan memberikan Star River Tier pertama ini kepada putriku. Shen Yunxi. Terima kasih, Ayah. Selanjutnya, biarkan aku memperkenalkan konsep kreatif dari Star River Tier ini kepada semua orang. Ayah, karena Anda telah memberikan Star River Tier pertama kepada adikku, biarkan dia memperkenalkannya kepada semua orang. Kau, orang kampung, ingin memperkenalkan konsep kreatif Star River Tier? Tunggu saja malu. Karena kau ingin mempermalukanku, aku kabulkan keinginanmu. Inspirasi Star River Tier berasal dari seorang ayah yang kehilangan putrinya. Pada malam musim panas saat putrinya hilang, sang ayah menunjuk ke bintang-bintang di langit dan berkata padanya, "Bintang adalah penunjuk arah saat tersesat. Tidak peduli seberapa jauh dia mengembara, dia akan mengikuti cahaya untuk menemukannya." Namun, setelah putrinya hilang, bintang-bintang di langit berubah menjadi air mata sang ayah, setetes demi setetes. Ayah, benarkah? Ya, benar. Aku tidak pernah membayangkan ada cerita yang begitu mengharukan di balik kalung ini. Inspirasi ayah dan putri adalah Tuan Shen dan Nona Shen, kan? Aku sungguh tidak menyangka. Tuan Shen benar-benar ayah yang baik. Shinki Sangkat menafik. Cerita ini jelas aku karang, tapi dia mengakuinya dengan percaya diri. Bagaimana ini bisa terjadi? Awalnya untuk mempermalukan Shen Yunxi, tapi sekarang malah membuatnya menjadi pusat perhatian di pesta. Yunxi, penampilanmu hari ini benar-benar bagus. Terutama bagian saat kamu memperkenalkan Star River Tier. Itu langsung melipat gandakan pendapatan dari Shen Group kita. Ayah telah memutuskan untuk memberimu 10% saham perusahaan. Terima kasih, Ayah. Tidak mungkin. Penampilanmu hari ini sangat bagus. Terutama perkenalan dari Starry Tier yang langsung melipat gandakan pendapatan Shen Group. Ayah memutuskan untuk memberikan 10% saham perusahaan kepadamu. Tidak. Shen Yunxi hanyalah orang kampung dari pedesaan. Jika kau berikan saham itu padanya, hati-hati jangan sampai semuanya hilang. Pada akhirnya, keluarga Shen kitalah yang akan menderita. Meskipun saham itu penting, saham itu tidak nyata dan tidak bisa disentuh. Jika aku bisa mengendalikan Shen Group, maka posisiku di keluarga Shen akan lebih stabil. Ayah, kakak benar. Saat ini aku memang kurang pengalaman. Jadi, bolehkah aku bergabung dengan departemen proyek perusahaan? Mulai dari bawah? Tidak. Oh, departemen proyek adalah inti perusahaan, bukan tempat bermain untukmu. Ini tidak boleh, itu juga tidak boleh. Nanti di masa depan, ketika ayah menyerahkan perusahaan kepadamu, kau akan menjadi orang pertama yang mengusirku dari keluarga Shen. Kau sebaiknya sadar itu. Bajingan! Yunxi, jangan takut. Mengenai urusan perusahaan, aku akan mengajarmu secara langsung. Aku lihat siapa yang berani membantahnya. Ayah, terima kasih. Dalam keluarga ini, hanya ayah yang paling baik padaku. Ayah, aku juga ingin pergi ke perusahaan bersama kakak dan saudari untuk belajar dan membantu berbagi beban keluarga. Kau masih SMA. Belajar itu penting. Saudari juga masih SMA, sama seperti kau. Bisakah nilai-nilaimu dibandingkan dengan saudarimu? Sekarang engkau perlu mengurusi hubungan dengan Jiang Chen dengan baik. Hanya dengan begitu akan menjadi bantuan terbesar bagi keluarga Shen kita. Ibu, aku tahu.
Aku tidak memiliki hubungan darah dengan ibu dan ayah. Aku tidak pantas mendapatkan kesempatan yang sama seperti kakak dan saudari. Oh, baik-baik. Shinsua, setuju saya permintaan Mingzu. Baik, baik, baik. Pergi kalian semua. Tapi Mingzu, aku peringatkan kau, perusahaan bukanlah taman bermain. Jika kau punya masalah, Waktu akan menjadi orang pertama yang menuntutmu. Oh, aku tahu, Ayah. Kesukaan Nyonya Shen terhadap Shen Mingzu hampir mencapai titik ketaatan buta. Apakah karena mereka memiliki kasih sayang yang tulus? Atau ada yang salah dengan rumah ini? Setuju saya pada Mingzu. Baik, baik, baik. Ayo kita semua pergi. Hei, tetapi Mingzu, aku harus memperingatkanmu. Perusahaan itu bukan tempat bermain. Jika ada yang salah, aku akan jadi orang pertama yang menuntutmu. Aku tahu, Ayah. Baiklah, semua orang bekerja keras hari ini. Istirahatlah lebih awal. Aku masih harus tinggal di rumah selama lebih dari 40 hari. Demi keamanan, di malam hari sebaiknya aku menyelidiki rumah ini secara menyeluruh. Shen Yongxi, jangan kira hanya karena hari ini kamu membuat gebrakan besar di jamuan, kamu bisa bersaing denganku untuk warisan keluarga. Aku beritahu kamu, jangan menipu dirimu sendiri. Suatu hari aku akan mengusirmu dari keluarga Shen kita. Jika orang lain tidak memprovokasiku, aku tidak akan memprovokasi mereka. Shen Rifeng, jika kamu bersikeras melawanku, maka aku akan melawanmu sampai habis. Kamu. Jika ada formasi, seharusnya ada di lokasi ini. Ini adalah formasi jahat yang mencuri kehidupan dan kekayaan. Jadi cobaan saya di usia 18, semua disebabkan oleh Liqian. Dia meminjam rezekiku dan menukarnya dengan kekayaan keluarga Shen. Karena kamu mengambil hidupku untuk ditukar dengan semua ini, maka aku akan mengambilnya kembali dengan tanganku sendiri. Ternyata kemalanganku di usia 18, semua berkat Liqian. Dia meminjam keberuntunganku untuk mendapatkan kekayaan bagi keluarga Shen. Sejak kau mengambil hidupku untuk mendapatkan semua ini, akan kurebut kembali sendiri. Nona, ini adalah sebuah person Sam yang ditransfer Pak Shen kepadamu. Silakan tanda tangan di sini. Kamu bisa mulai bentuk dividen bulan depan. Yunshi, ini adalah kue yang dibuat ibu untukmu. Lipat coba. Ini. Coba cepat. Ibu, Yunshi. Lihat saham perusahaan yang juga sudah kamu terima. Lalu Jiang Chen, bisakah kamu memberikannya kepada Mingzu? Setelah jamuan usai, Pak Jiang tua datang padaku dan berkata, dia ingin mengubah pasangan pernikahan menjadi Yongxi. Apa? Aku tidak setuju. Ini Pak bukan sesuatu yang bisa kau atau aku putuskan. Meskipun Mingzu dan Jiang Chen tumbuh bersama sejak kecil, laksana kekasih masa kecil, namun dia bukan putri kandung kita. Jadi keluarga Jiang lah yang mengetahui bahwa Shen Mingzu bukan anak kandung. Itulah sebabnya mereka mengubah pasangan pernikahan. Nyonya Shen, kamu harus bertanya kepada keluarga Jiang tentang ini. Mereka tidak keberatan sebelumnya pada hubungan Shen Mingzu dan Jiang Chen. Sekarang mereka mencoba menjodohkanku dengan Jiang Chen. Bukankah itu karena Shen Mingzu terlalu tidak berguna? kamu. Shen Yongxi,
Apakah kamu harus bersaing dengan Mingzu untuk semuanya? Yang Shi, kamu juga tahu bahwa kesehatan Mingzu buruk? Itulah sebabnya kami mengadopsinya. Apakah kau benar-benar harus menyulitkannya di mana-mana? Bagaimana aku bisa menyulitkannya? Aku hanya ingin mengambil kembali semua yang kau dapatkan dengan menginjak darah dagingku dan merebutnya kembali semuanya. Apakah kamu akan menyiksanya setiap saat? Bagaimana mungkin aku mempersulitnya? Aku hanya ingin merebut kembali semua yang kau dapatkan dengan menginjak-injak darah dagingku. Ayah, aku tidak peduli. Aku ingin menikah dengan kakak Jiang Chen. Kakak Jiang Chen berkata, akulah satu-satunya di hatinya. Ya ampun. Baiklah, sayang. Jangan sedih, Ibu akan sedih. Ayah, mohon setujui pernikahan Mingzu dan Jiang Chen. Apa gunanya persetujuanku? Keluarga Jianglah yang mengusulkan untuk mengganti calon pernikahan. Kakak, ibu dan ayah, udah excited dengan pernikahanku dengan kakak Jiang Chen. Yunshi, ayah tahu, engkau tidak suka Jiang Chen. Adikmu bersikeras ingin bersamanya. Matsuam, Ayah, keluarga Jianglah yang memilihku pertama kali. Aku sudah mempertimbangkannya dengan hati-hati. Yang Chen adalah calon pernikahan yang baik. Aku agak lelah. Aku akan kembali ke kamarku untuk istirahat. kalau begitu, pergilah istirahat dulu. Kamu jaga dirimu baik-baik. Kakak, apa yang harus kulakukan? Shen Yungshi bersikeras bersaing denganku untuk mendapatkan kakak Jiang Chen. Aku tidak ingin menikah dengan orang asing. Mingzu, aku sudah bilang sebelumnya mengenai menikah dengan Jiang Chen, dia tidak layak. Kakak, apakah kau punya cara? Shen Yungshi, aku tidak hanya ingin dia mengembalikan Jiang Chen padamu, aku juga ingin membuatnya tidak bisa tinggal di keluarga Shen. Xu Xian, Kau ingin menikah dengan Jiang Chen? Apakah hanya Jiang Chen yang kau inginkan? Xu Xian, Apakah kamu ingin menikah dengan Jiang Chen? Harus dengan Jiang Chen? jika kamu menginginkan sesuatu, kamu harus membayar harganya terlebih dulu. Jadi, bukan kamu suka Jiang Chen, kamu hanya bersaing dengan Shen Mingzu. Sebenarnya kamu tidak perlu mengorbankan dirimu. Aku bisa membantumu sekarang. Aku terus berjuang keras, berharap suatu hari nanti aku bisa menjadi pendukungmu. Keluarga Shen adalah soal hidup dan mati bagiku, jadi aku harus menanganinya sendiri. Lagi pula, aku tidak ingin menyerahkan nasibku di tangan orang lain. Sejak hari kau menyelamatkanku, aku rela menaruh hidupku di tanganmu. Hati manusia itu mudah berubah. Aku tidak mau berjudi. Untuk apa yang terjadi sebelumnya, terima kasih. Setelah ini, kita jalani jalan masing-masing. Kamu tidak perlu berjudi. Selama kamu mau kembali, aku akan selalu di sisimu. Yunsi, apakah kamu sudah melihat post di internet?
Pos apa? Bos itu bilang kamu dipelihara. Dan ada fotonya. Sekarang sudah naik ke daftar terpanas forum sekolah. Bos itu mengklaim kamu dipelihara. Dan bahkan ada fotonya. Sekarang sudah naik ke puncak daftar panas forum sekolah. Kakak, kehidupan pribadimu sangat berwarna. Saya kira gadis kecil yang polos. Saya tidak menyangka gadis cantik yang dipelihara oleh seorang pria. Shen Yunxi, kau sangat tidak sopan. Beraninya orang sepertimu mendambakan Tuan Muda Jiang. Saya sangat penasaran apa yang diajarkan lelaki tua dari desa itu. Sehingga kamu begitu tidak sopan. Shen Yunxi, apa yang kamu mau? Mengajarimu apa arti sopan santun? Kamu minta dipukul. Shen Yunxi, berani-beraninya kau memukulku? Karena kau memanggilku kakak, aku tentu harus memenuhi tugasku mendisiplinkan adik perempuanku. Shen Yunxi, ibu tidak mau akan melepaskanmu. Kita hanya kakak adik bertengkar. Dan lagi pula, kau hanya anak angkat. Kamu harus bersyukur kepada kakekku. Jika dia tidak menyuruhku berbuat baik, pada hari pertamaku kembali ke rumah, aku akan mematahkan kakimu. Shen Yunxi, tunggu saja. Aku akan membuatmu membayar untuk ini. Shen Yunxi, tunggu Shen. Kau akan menyucin. Bukankah ini orang terkenal dari forum itu? Jangan pergi, tinggal dan bermain dengan kami. Pergi? Kau memang kurang ajar? Cantik sekali, tapi mulutmu kotor. Ayo, biar kakak bersihkan mulutmu. Hantu, hantu. Yunxi, kau baik-baik saja? Xu Xian, sudah kubilang, aku tidak akan pernah suka padamu. Xu Xian, aku sudah bilang sebelumnya, aku tidak akan pernah menyukaimu. Yunxi, aku tahu kau tidak menyukaiku, tapi kau tidak bisa menghentikan aku dari menyukaimu. Kau, apa yang kau suka dariku? Sekali pandang telah memikatku, dan aku tidak akan pernah lupa. Postingan forum. Aku telah menemukan dengan jelas pengirimnya adalah Shen Ruifeng dan Shen Mingzhu. Alamat IP dan catatan transfer semuanya ada di sini. Dan preman-preman tadi juga disewa oleh mereka. Terima kasih. Yunxi, kau seharusnya tidak pernah mengucapkan terima kasih padaku. Ayah. Kenapa ayah memukul begitu keras? Ini sungguh melanggar hukum. Ayah, aku kembali. Shen Yunxi, berlutut minta maaf pada Mingzhu. Kenapa engkau memukul Mingzhu? Shen Mingzhu dan teman-temannya sengaja memfitnahku. Semua teman sekelas menudingku. Aku sangat takut saat itu. Aku hanya ingin menghentikannya membicarakanku. Tapi engkau tetap tidak boleh memukulnya. Lihat, apa yang telah kau lakukan pada wajah Mingzhu. Semua teman sekelasku menuduhku. Aku sangat takut saat itu.
Aku hanya ingin menghentikannya membicarakanku. Tapi itu bukan berarti kau boleh memukulnya. Lihat apa yang telah kau lakukan pada wajah Mingzu. Tahukah kau apa yang mereka katakan di internet? Mingzu dibesarkan olehku. Dan dia tidak akan mengatakan hal yang kasar. Dia tidak mengatakan hal-hal yang kasar. Dia menyebarkan gosip tentangku. Kakak, kau memukulku, dan itu sudah cukup. Mengapa kau masih memfitnahku? Aku tahu kau membenciku. Tetapi kau tidak bisa asal melempar fitnah ini padaku. Mingzu Tirasara melakukan hal seperti itu. Pasti ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Tidak ada kesalahpahaman sama sekali. Lalat tak menggigit telur tanpa retak. Aku pikir kau hanya menggoda orang lain. Apakah engkau bergaul dengan orang-orang mencurigakan? Kenapa engkau begitu tidak masuk akal? Diam berarti setuju. Berlutut, minta maaf pada Mingzu. Meskipun kau tahu itu aku, terus kenapa? Tanpa bukti, kau tetap harus minta maaf padaku dengan patuh. Yang seharusnya minta maaf adalah kau. Baiklah, hentikan pertengkaran. Tentang postingan di forum sekolah, dan apa yang terjadi? Ayah, bahkan kau tidak percaya padaku? Bukan ayah tidak percaya padamu, tetapi dampak dari insiden ini sangat buruk. Ayah, aku punya bukti bahwa mereka bekerja sama untuk menyebarkan gosip tentangku. Ayah, aku punya bukti bahwa mereka bekerja sama untuk menyebarkan rumor palsu tentangku. Ayah, itu tidak benar. Dia memfitnahku. Ayah, jika bukan karena Shen Yunxi yang suka menggoda orang lain, bagaimana mungkin ada orang yang memotretku seperti ini? Shen Ruifeng, apakah engkau berbicara seperti manusia? Yunxi adalah adik perempuanmu sendiri. Ayah, foto-foto ini semuanya hasil editan. Yunxi, ia tahu engkau diperlakukan tidak adil. Kali ini, yang salah adalah Ruifeng dan Mingzu. Ayah pasti akan memberi mereka pelajaran. Namun, keluarga Jiang sudah melihat foto-foto itu. Jadi sekarang, perjodohan hanya bisa dengan Mingzu. Jadi, demi perjodohan, aku harus menahan lagi. Begitu. Kakak, pertunanganku dengan Jiang Chen demi kepentingan keluarga. Aku tahu aku salah kali ini dan tidak akan mengulanginya lagi. Bisakah kau memaafkanku? Yunxi, Mingzu, dan Jiang Chen adalah teman masa kecil dengan kasih sayang yang dalam. Dan keluarga kami sudah lama berteman. Kita tidak bisa hanya karena perselisihan antara kalian berdua merusak hubungan keluarga, kan? Memang, Senggui selalu mengutamakan kepentingannya sendiri. Yunxi, ayah tahu kau yang paling pengertian dan pasti akan mengerti kesulitanku. Bukan. Tapi ini tidak apa-apa. Kalau begitu kita saling memanfaatkan dan tidak ada yang berhutang apapun. Senggui selalu mengutamakan kepentingannya sendiri. Yunxi, ayah tahu kau yang paling pengertian dan kau bisa mengerti kesulitan ayah, kan? Tapi tidak apa-apa. Kalau begitu kita saling memanfaatkan saja dan tak ada yang berutang. Shen Yunxi, sejak kau kembali, keluarga tidak pernah memiliki satu hari pun yang damai. Seandainya aku tahu, aku tidak akan membawamu kembali. Kau dan aku sama-sama anak kandung orang tua kita. Apa hakmu meremehkanku? Kau yang seharusnya menikah dengan keluarga Jiang adalah diriku. Dia hanya anak angkat, berani-beraninya bersaing denganku. Karena kau tidak bisa memperlakukan kami secara adil, kenapa kau membawaku kembali? Aku sudah berusaha keras, kenapa kau masih mengabaikanku? Kenapa? Kenapa kau tidak bisa menyukai aku sedikit, peduli padaku sedikit? Yunxi, kau putri kandung ayah. Bagaimana mungkin ayah tidak peduli padamu? Peduli padaku?
Lalu apakah ibu pernah peduli padaku? Kenapa dia menindasku di sekolah? Dan Jiang Chen menamparku? Saat kau datang ke sekolah, kau pertama-tama peduli padanya? Mingzhu, Aku difitnah dengan rumor, namun kau melindungi penyebarnya dan menyalahkanku tanpa alasan. yang bertengkar dengan Mingzhu adalah engkau. Tahukah engkau reputasiku hancur olehnya? Dan kau masih ingin aku bermurah hati? Seberapa besar murah hati yang harus aku sampai sejauh mana sebelum kau puas? Karena kau suka membesarkan anak orang lain, lalu kenapa kau melahirkanku? Yunshi, ayah salah. Shen Yongxi, cukup. Yunshi, aku salah. Shen Yunxi, cukup. Tidak, hentikan. Shen Ruifeng, Kamu, kita terikat darah, tapi kamu membiarkan orang lain mengintimidasi dan mempermalukanku, dan kamu bahkan tidak menganggapku sebagai adikmu sendiri. Beraninya kau membentakku? Kakak, jika ada keluhan, lepaskan padaku. Jangan melampiaskan amarah pada kakak. Shen Mingzhu, berhenti berpura-pura baik di sini. Kau pura-pura patuh, tapi kenyataannya kau selalu menyasariku. Kau menabur fitnah antara aku dan keluargaku, membuat semua orang membenciku. Apa yang telah kulakukan? Salah padamu, hingga kau memperlakukanku seperti ini? Kakak, maafkan aku. Aku salah. Aku tidak akan berani lagi. Bisakah kau memaafkanku? Aku tidak akan pernah memaafkan siapapun yang menyakitiku. Rasa sakit yang kualami akan kubalas 2 kali lipat. Yunshi, masalah ini berakhir hari ini. Aku berjanji padamu, Iku terus tidak akan membiarkanmu diperlakukan tidak adil lagi. Ayah, sejak hari pertama aku pulang, kau bilang tidak akan membiarkanku dirugikan. Tapi keesokan harinya, dia yang memimpin perundungan terhadapku. Jangan gunakan Paman Shen untuk menekanku. Aku peringatkan kau, Shen Yunxi. Jika engkau menindas Mingzhu lagi, Sekarang, reputasiku hancur, dan aku harus melihat orang yang menyakitiku menikahi tunanganku. Ayah, menjadi putrimu terlalu menyakitkan. Ayah, menjadi putrimu itu terlalu menyakitkan. Yunshi, bukankah kamu selalu ingin magang di perusahaan? Sekarang ini sempurna, proyek perusahaan asing sudah diluncurkan, dan kamu bisa mengambil peran sebagai pemimpin proyek. Ayah juga akan memberimu tambahan 10% saham grup. ayah, kamu... Ibu, dan bukankah kita saja seharusnya bahwa 10% saham itu untukku? Shen Tua, 10% saham itu secara langsung mempengaruhi suaramu di Dewan Direksi. Jadi kamu harus mempertimbangkannya kembali. Yunshi adalah putri kandungku, dan aku tidak akan pernah membiarkannya menderita lagi. Ayah, aku tidak pernah berpikir tentang menginginkan kompensasi apapun. Awalnya kupikir menemukan orang tuaku. Berarti akan ada yang mencintaiku. Sekarang sepertinya aku hanya berkhayal. Aku tidak akan berharap lagi. Sebaiknya aku tinggalkan keluarga Shen. Yunshi, kamu adalah putri yang ayah berusaha keras untuk menemukan dan membawanya kembali. Dan ayah berjanji padamu bahwa mulai sekarang semua di keluarga akan ada bagian untukmu. Perempuan jalang ini hanya mundur untuk maju. Terima kasih, Ayah. Aku pikir aku akan kembali ke kamarku dan beristirahat. Silakan. Yang aku inginkan bukan hanya saham itu, tetapi segalanya. Saya tidak hanya menginginkan yang satu itu, tetapi semuanya. Mingzhu, Shen Tua, memberi Yunxi 10% saham tadi
agak impulsif. Yunshi sudah banyak menderita sejak dia pulang ke rumah. Tapi kamu tidak bisa benar-benar memberinya 10% saham. Di order main karena masa depan, saham-saham itu akan semuanya pergi ke orang lain. Yunshi adalah anak yang sentimental. Jika kau membujuknya dengan baik nanti, kau bisa mendapatkan kembali saham-saham itu. Yang paling aku khawatirkan sekarang adalah Rui Feng. Ada apa dengan Rui Feng? Anak ini selalu melakukan hal-hal bodoh. Aku sangat khawatir dia tidak bisa memikul beban keluarga Shen. Memiliki Yunshi sebagai batu asah. Untuk mengasahnya adalah hal yang baik. Dia masih muda. Ajari dia perlahan saja. Nah, mengenai Mingzu, Apakah engkau benar-benar memperlakukannya sebagai putrimu sendiri? sejak hari aku membawa Mingzu pulang, aku telah membesarkannya seperti putriku sendiri. Baiklah, ketika dia menikah nanti, siapkan lebih banyak mas kawin untuknya, agar keluarga Jiang tidak meremehkannya. Baik, Oh, dan mengenai Yunshi, perlakukan dia lebih baik di masa depan. mengerti. Shenggue, Li Qian, Shen Ruifeng. Selanjutnya, aku akan mengusir kalian semua dari grup Shen satu persatu dan mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Mingzu, Kakak, mengapa Shen Yongxi bisa menjadi pemimpin proyek dan memiliki kantor besar yang independen, tapi aku hanya bisa mulai dari bawah, sebagai magang? semakin tinggi posisi, semakin besar tanggung jawab, dan semakin rentan terhadap kesalahan. Kakak, maksudmu? Perusahaan asing menghargai kolaborasi dengan keluarga Shen ini jika proyek mengalami masalah yang tidak dapat diperbaiki, Maka kita bisa memanfaatkan kesempatan untuk mengusir Shen Yongxi dari perusahaan. tidak. Aku ingin membuatnya benar-benar meninggalkan keluarga Shen. Kakak, bagaimana rencanamu? Tentu saja dengan menargetkan apa yang paling dia pedulikan. Nona, rapat dalam setengah jam. Memerlukan penyediaan. Informasi klien inti perusahaan. Lihat, Informasi ini sangat penting. Aku akan mengirimkannya nanti. Ini tidak boleh bocor. jangan khawatir. Aku pasti akan menjaganya tetap rahasia. Tuan muda, tugas yang kau berikan padaku telah selesai. Bagus. Uangnya sudah ditransfer ke rekening istrimu. Tinggalkan perusahaan segera. Jangan khawatir. Aku pergi sekarang. Tuan, saya telah menyelesaikan tugas yang Anda berikan. Bagus. Uangnya sudah ditransfer ke rekening istri Anda. Tinggalkan perusahaan sekarang juga. Jangan khawatir. Saya pergi sekarang. Ayah, Tuan Ma, apa yang terjadi? Shen Yongxi, berani-beraninya kau bertanya? Data inti perusahaan, pelanggan telah bocor. Sekarang sudah tersebar di internet. Kakak, aku tahu kau benci bahwa kakak dan orang tua kita selalu memihakmu. Tapi tidak peduli seberapa marah kau. Kau memang tidak bisa membalas dendam dengan membocorkan rahasia perusahaan. Bagaimana mungkin? Meskipun ayah dan paman Ma sangat mempercayaimu. Kau benar-benar tidak kompeten dan selalu menimbulkan masalah. Nona Shen, kau harus memberikan penjelasan kepadaku. Maaf, aku tidak sebagus dalam berakting seperti Shen Mingzu. Yunshi, jaga sikapmu. Ayah, Tuan Ma, beri aku 5 menit dan aku akan memberimu solusi yang memuaskan.
Kakak, apakah kau pikir kau seorang CEO yang arogan? Dan bisa menyelesaikannya hanya dalam 5 menit? Shen Yongxi, jika kau melakukan kesalahan, kau harus bertanggung jawab. Menunda-nunda tidak akan membantu. Tuan Ma, mengenai insiden ini, keluarga Shen akan mengambil tanggung jawab penuh. Diam. Sejak kapan keluarga Shen membiarkanmu membuat keputusan? Ayah, kau masih melindungi Shen Yongxi sekarang? Bagaimana kau akan menjelaskannya kepada Tuan Ma? Tuan Shen, insiden ini sepenuhnya disebabkan oleh manajemen internal keluarga Shen yang buruk yang menyebabkan hal ini. Kau tidak mencoba menghindari tanggung jawab, kan? Ayah, kau masih melindungi Shen Yongxi bahkan sekarang? Bagaimana kita akan menjelaskannya pada Tuan Ma? Tuan Shen, kecelakaan ini sepenuhnya disebabkan oleh kegagalan manajemen internal. Shen, kau tidak sedang mencoba mengalihkan kesalahan, kan? Tuan Ma, tanggung jawab yang harus ditanggung Shen. Shen tidak akan pernah mengelakkannya. Saya hanya ingin memperjelas semuanya sebelum menentukan kesalahan. Jalang. Saya benar-benar tidak bisa membiarkan kau memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Ayah, maksudmu bahwa orang yang membocorkan rahasia mungkin dari pihak Tuan Ma? Tuan Shen, apa maksudmu? Saya dengan tulus ingin bekerja sama dengan grup Shen Anda. Anda memiliki masalah, dan sekarang Anda mencoba menuduh saya. Tuan Ma, saya, Shen Gui, sudah berbisnis selama puluhan tahun, dan saya selalu mengandalkan integritas. Tenang saja, masalah ini akan saya selidiki dengan jelas. Saya tidak punya waktu untuk mendengarkan pertengkaran Anda di sini. Masalahnya terjadi di dalam Shen Anda. Shin Anda harus bertanggung jawab penuh. Bawa dia masuk. Lepaskan aku? Lepaskan aku? Nona. Sesuai perintah Anda, kami menangkapnya di garasi bawah tanah. Catatan chatnya telah dipulihkan. Yongxi, bukankah ini asistenmu? Ini ada apa? Saya peringatkan Anda. Ini adalah penahanan ilegal. Saya akan menuntut Anda. Sebelum menuntut kami, bukankah sebaiknya Anda jelaskan ini dulu? Kelebihan 1 juta di rekening bank istrimu, bagaimana itu bisa terjadi? Aku memperingatkanmu. Ini penahanan ilegal. Aku akan menuntutmu. Sebelum kau menuntut kami, bukankah seharusnya kau menjelaskan dulu? Di kartu bank istrimu, 1 juta yuan tambahan, apa yang terjadi? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Ayah, dialah yang membocorkan informasi itu. Kakak, asistenmu hidup susah, terus-menerus diperas olehmu. Dan saat masalah datang, akhirnya menjadi kambing hitam. Ayah, seseorang di perusahaan ingin menyabotase kerjasama kita dengan Pak Ma. Untuk melindungi keamanan proyek perusahaan, kita harus terlebih dahulu menemukan orang dalam. Kami hanya bercanda. Kau tidak bisa menganggapnya serius. Kau benar-benar keras kepala sampai akhir. Tampang pengkhianat, aku sudah lama mencurigaimu. Apa bukti yang kau punya? Kenapa kau menangkapku? Kakak, bagaimana bisa kau mencurigainya? Oh, mungkin dia adalah kambing hitam yang kau temukan? Shen Yongxi, kebocoran data inti perusahaan, itu benar bukan? Dia memang asistenmu kan? Lalu dalam masalah ini, bagaimana kau bisa tidak bersalah? Kakak, karena sudah begini, meskipun ayah ingin melindungimu, itu tergantung pada Pak Ma dan persetujuan Dewan. Jadi kau memilih menyuap asistenku? Itu rencanamu. Lalu apakah kau sudah mempertimbangkan mengapa meskipun auranya buruk, aku tetap memutuskan untuk menyerahkan dokumen klien inti kepadanya? Jadi kamu memilih menyuap asistenku dengan skema ini? Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa meskipun melihat karakternya yang buruk, aku tetap memilih untuk memberinya
Data klien inti dari project Ayah Tuan Ma. Data klien yang kuberikan padanya semuanya telah dimodifikasi. Apa yang bocor adalah data palsu. Kak, kamu bahkan menipu asistenmu sendiri. Apakah karena kamu pernah ditipu sebelumnya? Atau kamu terbiasa menipu? Dunia bisnis itu seperti medan perang. Kita harus selalu waspada terhadap orang lain. Di dunia ini, kecuali ayah, aku tidak percaya siapapun. Benar-benar putri kandungku. Dengan keberanian yang sama sepertiku. Nona Shen, sangat berani dan cerdik. Dengan pemikiran yang teliti. Tuan Ma, terima kasih atas kepercayaan Anda pada Shen Group. Aku jamin bahwa aku akan berusaha sekuat tenaga untuk memastikan keberhasilan proyek ini. Tuan Shen, dengan Nona Shen yang bertanggung jawab atas proyek ini, saya sangat tenang. Pencarian teratas hari ini bisa dianggap sebagai promosi awal untuk proyek kita. Terima kasih, Tuan Ma. Yunshi, untuk proyek-proyek kerjasama dengan perusahaan asing akan kulepaskan. Mulai sekarang, kamu akan bertanggung jawab penuh. Ayah, aku baru saja bergabung dengan perusahaan dan menangani proyek sepenting ini. Aku khawatir ada yang mungkin tidak percaya. Karena kita berdua adalah pewaris keluarga Shen. Siapa yang berani menentang? Ayah, bukankah kamu bilang bahwa aku adalah satu-satunya pewaris? Tuan Shen, aku tidak akan ikut campur dalam urusan keluarga Anda. Maaf atas rasa canggungnya, Tuan Ma. Hati-hati, Tuan Ma. Mulai besok, aku akan menunjuk Yungsi sebagai manajer umum. Dan kamu akan diskors untuk pulang dan merenung. Kenapa? Mulai besok, saya akan menunjuk Yungsi sebagai manajer umum. Sedangkan kamu diskors dan pulang ke rumah untuk merenung. Kenapa? Karena aku adalah ayahmu. Dan karena aku adalah ketua dari Shen Group. Dan karena kalian berdua dan tindakan kalian hari ini. Kalian berdua bertindak seperti penjahat kecil hari ini. Bagaimana menurutmu, Manajer Ma, memandang keluarga Shen kita? Kalian berdua bersekongkol untuk menjebak Yungsi. Jika kalian bisa membuktikan kesalahan Yungsi, mungkin aku akan lebih menghargai kalian. Apa hasilnya? Kalian malah berakhir lebih buruk. Aku juga cukup penasaran tentang langkah kakak laki-laki dan perempuanku. Melukai musuh 1000 kali, tapi melukai diri sendiri 10.000 kali memang jarang terjadi. Diam! Ayah, apakah ayah benar-benar akan memberikan perusahaan kepada Shen Yungsi? Tidakkah ayah takut bahwa Shen Group kita akan jatuh ke tangan orang luar nanti? Itu masih lebih baik daripada kau yang merusaknya. Shen Yungsi, keluar dari sini! Kaulah yang harus keluar. Ayah, kau... Sampai sekarang kau masih tidak mengerti di mana kesalahanmu, kan? Ayah, aku bisa menjelaskan ini. Penjelasan dan alasan adalah dua hal yang berbeda. Shen Yungsi, diam. Insiden hari ini dirancang olehmu, kan? Tidak mungkin untuk menjaga dari pencuri. Setiap hari, kakakmu berbuat baik. Tapi untukmu, sebagai pewaris Shen Group, engkau tidak punya rasa tanggung jawab dan cukup bodoh untuk merugikan kepentingan perusahaan demi keuntungan pribadimu. Ayah, tolong beri aku kesempatan lagi. Aku bisa berubah. Oke? Hanya pencuri yang bisa mencuri 1000 hari, tapi tidak ada yang bisa menjaga selama itu. Adikmu melakukannya dengan sangat baik. Tapi engkau, sebagai pewaris grup Shen, enggak punya rasa tanggung jawab, sangat bodoh sehingga
Kau bahkan bertindak demi keuntungan pribadi, merusak kepentingan perusahaan. Ayah, tolong beri aku kesempatan lagi. Aku bisa berubah, oke? Lihat dirimu sekarang, sungguh memalukan. Ayah, kakak sungguh tahu dia salah. Tolong maafkan dia. Shen Yongxi, sejak kau kembali, kau telah merebut kasih sayang ayah dan ibu, dan juga milik Mingzu, tunangannya. Sampai sekarang, kau masih ingin mengambil posisi sebagai pewaris. Apa yang sebenarnya kau inginkan? Kakak, bukan aku yang ingin mengambil, melainkan kau terlalu tidak berguna. Kau sendiri memberikan semua ini kepadaku. Kau, Ayah, kakak udah di perusahaan. Bekerja keras selama 2 tahun. Meskipun tanpa hasil, setidaknya usaha kan. Kakak perempuan baru masuk perusahaan, tanpa prestasi, dan gak bisa mendapat rasa hormat sama sekali. benar. Ayah, kerjasama dengan Tuan Ma, di permukaan dialah yang mewujudkannya, tapi kenyataannya, seluruh perusahaan tahu bahwa kau yang di belakangnya. Dan tentang dia, Shen Yongxi, tepat di depan Tuan Ma, bertingkah patuh dan menyanjungnya. Saya tidak yakin. Saya juga tidak. Ayah, aku juga putrimu. Kenapa kau tidak memberiku kesempatan? Aku benar-benar meremehkan 2 orang ini di hati Shen Gui. Aku ingin bersaing secara adil dengan Shen Yongxi. Presiden Shen, Presiden Teknologi Yuncheng, Tuan Chushan ada di sini untuk membahas kerjasama dengan Nona Muda. Shukushian. Yang satu itu, yang naik pesat dalam 2 tahun, seorang raja teknologi. Apakah Nona Shen sedang tidak senggang? Tuan Shen, CEO Teknologi Yuncheng, Tuan Chushan datang untuk membahas kerjasama dengan Nona Muda. Shuxian. Yang sedang naik daun dalam beberapa tahun terakhir. Apakah Nona Shen sedang sibuk sekarang? Ada waktu. Ada waktu. Ini Bawa ketiganya pergi. Ayah, beri aku kesempatan lagi, oke? Aku bisa berubah, Ayah. Tuan Shen, aku tahu aku salah. Ampuni aku. Ayah, beri kakak kesempatan lagi. Bawa dia pergi. Ayah, kakakku. Presiden Zhou, maaf atas kejadian ini. kerjasamaku dengan keluarga Shen didasarkan pada keahlian Nona Shen. Shen Yongxi. Apakah kamu harus membuat Ruifeng dan Mingzu sampai mati? Shen Ruifeng memang terlahir sebagai pemboros menurut takdir. Shen Mingzu ditakdirkan kesepian. Jika bukan karena kau menggunakan vitalitasku untuk memperpanjang umur keluarga Shen, bisakah mereka memiliki kekayaan 20 tahun? Kau tahu segalanya? Apa takut selama lebih dari 10 tahun, setiap kali kau terbangun dari mimpi, kau melihat anak yang kau ikat di pohon? Ya, itu salahku. Semua ini salahku. Tapi mereka tidak bersalah. Bisakah kau melepaskan mereka? Jika ku lepaskan mereka, siapa yang akan melepaskanku? Li Chen. Ini dosamu. Setelah meninggalkanku, kau mengadopsi Shen Mingzu, kau memperlakukannya sebagai putrimu sendiri, dengan berpikir seperti ini. Kau bisa melupakan rasa sakit membunuh putrimu, dan melupakan dosamu? Li Chen, semua ini adalah dosa yang kau lakukan. Setelah kau meninggalkanku, kau mengadopsi Shen Mingzu. Kau memperlakukannya sebagai putrimu sendiri. Apakah kau pikir dengan begitu, kau bisa melupakan rasa sakit membunuh putrimu sendiri? Dan melupakan dosa-dosamu? Itu tidak benar. Lalu kenapa kau tidak berani menatapku? Kenapa setelah aku kembali, kau dengan terang-terangan memihak padanya?
Apakah setiap kali kau melihatku, mengingatkanmu bahwa kau adalah orang yang membunuh putrimu sendiri dengan tanganmu sendiri? Yungshi. Yungshi, ibu pasti akan memperlakukanmu dengan baik di masa depan. Ibu hanya berharap engkau akan mengampuni mereka. Sudah terlambat, kau menggunakan hidupku untuk mengikat rezeki keluarga Shen. Jika aku mengampuni mereka, maka aku akan mati. Kali ini, siapa yang akan kau pilih? Bagaimana bisa ini terjadi? Kenapa? Kenapa ini terjadi? Semua ini adalah dosa yang kau lakukan. Apa hakmu untuk menangis? Aku... Semua yang dimiliki keluarga Shen sekarang diperoleh dengan hidupku. Sekarang, aku akan mengambilnya kembali dengan tanganku sendiri. Ibu, apakah kau siap menerima balas dendamku? Yongshi. Maafkan aku. Dulu, bisnis ayahmu gagal. Aku benar-benar dalam jalan buntu. Semua ini salahku. Yongshi, ibu hanya memohon padamu untuk memberi kakak dan adikmu jalan keluar. Aku tidak sekejam dirimu. Kau selalu ingin orang mati begitu saja. Shen Yungxi, apa yang kau lakukan pada ibuku? Roy Feng, bukan begitu. Ibu, apa kau baik-baik saja? Kami tidak akan biarkan dia menyakitimu. Shen Yungxi, dulu seharusnya aku membiarkanmu mati di luar. Bu, apa kau baik-baik saja? Kami tidak akan biarkan dia menyakitimu. Shen Yunxi, aku seharusnya membiarkanmu mati di luar sejak awal. Ru Feng, dia adik perempuanmu sendiri. Bu, aku hanya punya satu saudara perempuan dan namanya Shen Mingzu. Nyonya Shen, kenapa putramu tidak mau mengakuiku sebagai adiknya sendiri? Shen Yungxi, kau mencuri posisi ahli warisku. Aku tak akan membiarkanmu mudah lepas. Bu. Shen Yungxi, Bu. jika terjadi apa-apa pada ibuku, aku akan menyeretmu bersamaku. Pak Shen, kau sudah dengar semuanya kan? Yongxi, untekan. Kau bahkan tak mau panggil aku ayah. Saat pertama kali pulang, aku punya harapan padamu. Sayangnya, ikatan keluarga kami dangkal. Hal-hal masa lalu. Jangan bicarakan masa lalu lagi. Kau tahu betul bahwa Shen Mingzu bandel, Shen Ruifeng sombong, namun kau masih biarkan mereka menindasku. Tidakkah kau pikir kau adalah kepala keluarga Shen? Dan bisa gunakan kekuatanmu untuk membuatku tunduk padamu? Ayah salah. Apa yang kau inginkan? Untuk menyelamatkan keluarga Shen? Apakah kau salah paham? Semua yang dimiliki keluarga Shen hari ini diperoleh dengan segenap tenagaku. Kau tak punya penerus. Itu karena kau membesarkan Shen Ruifeng menjadi orang tak berguna, dan Shen Mingzu bodoh serta jahat. Kaulah yang secara pribadi hancurkan masa depan keluarga Shen. Seluruh grup Shen dan lebih dari 10.000 karyawan. Aku tak akan biarkan kau hancurkan grup Shen. Sekarang, itu bukan lagi terserah padamu, Pak Shen. Segrup Shen dari atas ke bawah. Dan lebih dari 10.000 karyawan. Iku mena akan membiarkanmu menghancurkan grup Shen. Sekarang, itu bukan lagi terserah padamu, Tuan Shen. Saya masih menjadi ketua grup Shen. Dan pemegang saham terbesar. Dengan saham yang tersebar, kamu tidak lagi memiliki suara mutlak. Yongxi, bagaimanapun Subistara masih keluarga. Apakah kamu harus memaksakan sampai sejauh ini hari ini? Apa yang kau hutang padaku, pasti akan kau bayar pada akhirnya. Ini adalah konsekuensinya.
Yongxi, saya telah memimpin grup Shen selama 20 tahun dan membimbingnya melewati 3 krisis keuangan. Beraninya kau memecatku? Justru karena 20 tahun, strategi konservatifmu, grup Shen melewatkan 3 peluang upgrade industri. Tahun lalu laba bersih grup turun 27%. Dan 5 proyek yang kau setujui untuk Shen Ruifeng, semuanya merugi. Shen tua. Apakah data ini benar? Meski begitu, apa yang bisa kau lakukan? Saya pemegang saham terbesar, memegang saham paling banyak. Apakah kamu yakin? Maaf semuanya. Saya baru saja mendapatkan konfirmasi saham dari Bursa Efek. Ditambah, Yuncheng Technology memegang 11% secara perwakilan dan Ibu Li Qian mentransfer 15%. Saat ini, Nona Shen Yongxi sebenarnya memiliki 39% sehingga menjadi pemegang saham terbesar dari grup Shen. Li Qian. Bagaimana bisa dia? Sejak hari kau membiarkan Shen Ruifeng menggelapkan dana proyek, grup Shen mulai lepas dari kendalimu. Saya mengusulkan memecat Shen Gui sebagai ketua dan menunjuk Nona Shen Yongxi sebagai penggantinya. Mulai saat ini, nasibku akhirnya ada di tanganku sendiri. Sejak Anda memanjakan Shen Ruifeng untuk menggelapkan dana proyek, keluarga Shen sudah mulai terlepas dari kendali Anda. Saya mengusulkan untuk memberhentikan Shen Gui sebagai ketua dan menunjuk Nona Shen Yongxi sebagai pengganti. Shen Ruifeng, mengapa kau di sini? Bawa dia pergi. Sudah berakhir. Dalam situasi ini, tidak ada cara untuk menggambar jimat. Shen Yongxi, saya sudah menyelidiki. Sebelumnya, kau mengikuti seorang tao tua di pedesaan dan mempelajari teknik menggambar jimat. Untungnya, aku pinter mengikat jarimu dan mengikatnya. Jadi sekarang, kau tidak bisa menggambar jimat, kan? Shen Ruifeng, penculikan adalah kejahatan serius. Jika kau melepaskanku sekarang, aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Jalang, kenapa kau tidak mati saja di pedesaan? Kenapa kau kembali untuk memperebutkan harta keluarga? Tenang. Keluarga Shen masih memiliki 10% saham untukmu, jadi kau bisa hidup nyaman seumur hidupmu. Diam. Semua milik keluarga Shen, pada awalnya milikku. Itu milikku. Jadi kenapa sekarang jadi milikmu? Kenapa? Selama kau mati, semua milik keluarga Shen akan tetap menjadi milikku. Pergi mati. Semuanya dulu milikku. Ini milikku. Kenapa sekarang jadi milikmu? Atas dasar apa? Selama kau mati, semua milik keluarga Shen akan tetap jadi milikku. Mati. Mati. Sudah berakhir. Aku sudah menelepon polisi. Jangan takut, aku di sini dan aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Shushan, terima kasih. Kau telah menyelamatkanku. Tak perlu berterima kasih.
Yunshi, kau akhirnya berhasil mengubah takdirmu. Sekarang, hanya langkah terakhir yang tersisa. Selama kita menghancurkan formasi di villa, kita bisa memutus hubungan rezeki antara kau dan keluarga Shen. Aku tidak pernah menyangka bahwa dalam beberapa bulan saja, aku benar-benar merasa segalanya telah berubah. Yunshi, apa kau berubah hati? Sekarang, tinggal satu langkah lagi. Selama kita menghancurkan formasi di villa, kita bisa memutuskan hubunganmu dengan kekayaan keluarga Shen. Aku tidak pernah menyangka bahwa dalam beberapa bulan saja, aku merasa semuanya berbeda sekarang. Yunshi, kau menunjukkan belas kasihan. Tidak. Seperti yang sudah kukatakan sebelumnya, aku tidak akan mengampuni siapapun yang telah menyakitiku. Kakak, bisakah kamu mencabut tuntutan terhadap kakak laki-laki? Mencabut? Kenapa harus aku? Jika bukan karena Zhou Xian, aku pasti sudah mati di tangan Shen Ruifeng. Mingzhu, sudahlah. Jangan mempersulit kakakmu. Sekarang setelah keluarga Shenmu jatuh, ini juga hasil yang paling aku ingin lihat. Yunshi, kami tahu kami salah. Bisakah kau memaafkan kami? Apa yang kau lakukan padaku, aku tidak akan pernah bisa memaafkan seumur hidup ini. Mulai sekarang, aku tidak akan punya ikatan lagi dengan keluarga Shenmu. Yunshi, formasinya sudah siap. Kemarilah. Yunshi, Beberapa hal setelah hilang tidak akan pernah kembali. Mulai sekarang, aku akhirnya bisa hidup untuk diriku sendiri.